Gak apa-apa nih kita rasan-rasan yang baik tentang mereka. Harusnya orang Israel kalau lihat berkat Allah dalam kehidupan bangsa-bangsa lain seperti kita, harusnya bukan hanya mereka cemburu, harusnya mereka di dalam hatinya berkata begini, itu harusnya berkat untuk kami. Nah, pahami cara Allah bekerja bagi Israel rohani, yaitu Anda, gereja Tuhan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Judulnya Sisa Israel di Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus sedang bercerita tentang asal-usulnya. Allah tidak menolak umatnya. Umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bayangin, Elia, nabi mulia, mengadukan Israel. Jadi Israel itu pernah disu. Bahasa Inggrisnya. Dia pernah dituntut di pengadilan Allah. Gak tanggung-tanggung, jaksa penuntutnya adalah nabi mereka sendiri. Saking tegar tengkuknya Israel. Hingga hari ini belum berubah sih. Mereka masih menolak Mesias. Mereka menunggu nanti yang buka Golden Gate itu. Yang buka pintu gerbang bait suci itu nanti adalah Mesias yang mereka harapkan. Jangan kaget ya nanti kaum bangsa Yahudi akan terkejut sekali, yang membuka itu nanti ternyata adalah yang selama ini mereka katakan anak tukang kayu. Gak ada Mesias baru, tetap Yesus Kristus. Oh haleluya, saya dengar ada yang mau tepuk tangan tuh kalau gak salah ya. Dengan tepuk tangan tuh Tuhan Yesus tercinta. Tuhan kita anak tukang kayu. Serendah itu ya di palungan. Untuk bisa menjadi Tuhan kita, dia jadi seperti kita dulu. Jadi manusia hina, tapi tidak berdosa. Tuhan itu luar biasa. Tapi Tuhan ini gimana ya hubungannya sama Israel ya? Israel itu nolak Tuhan loh. Umat perjanjian lama. Saya jelaskan, kalau sampai Tuhan tolak Israel, saya orang pertama yang hengkang dari kekristenan. Berarti Tuhan suatu hari cepat lambat akan ceraikan saya, wong saya gak lebih baik dari Israel. Kita itu sama tegar tengkuknya. Jadi kalau kita baca tentang Yahudi, bangsa yang stiff neck atau tegar tengkuk, jangan kita tertawa dan berkata, oh dasar mereka. Kita juga kayak gitu, sami mawon saudara. Berapa kali kita jatuh bangun dalam proses yang sama. Coba, gak tegar tengkuk apa? Kalau sampai Tuhan tolak Israel, we have a big reason to worry. He will reject us too. Dia akan menolak kita. Tapi karena Tuhan tidak pernah menolak Israel kan, Paulus tadi berkata sekali-kali tidak. Berarti kita aman. Kita nggak lebih baik dari Israel. Kita juga nggak tentu lebih buruk. Kalau Tuhan tidak pernah ceraikan umat perjanjian lama, Tuhan nggak akan ceraikan umat perjanjian baru. Kalau Tuhan bisa jaga turun-temurun keturunan Daud, keturunan Abraham juga, Tuhan bisa jaga anak cucu saya cicit sampai saya mati nanti. Kalau Tuhan belum datang, Tuhan akan jaga mereka. Buktinya Israel hari ini gak punah. Karena Allah punya perjanjian sama Abraham. Bayangin, janji sekali. Betapa luar biasa cuannya kita punya Tuhan. Tuhan tuh rugi follow up sama kita, tahu gak? Janji cuman sekali saja. Hanya sekali itu dia janji. Ya kan? He makes good his promise. Tuhan tuh selalu menjadi promise keeper, bukan promise breaker. Dia janji hanya sekali doang sama Abraham. Turun sampai hari ini. Dimurtati. Tetap dijaga tuh Israel. Saya kok rasa aman ya untuk anak-anak saya ya. Kalau saya ikut Tuhan ya. Makanya saya gak mau kuepangkan mereka kemana-mana. Karena satu-satunya yang layak anak saya untuk saya kuepangkan ke sana hanyalah ke Tuhan Yesus. Soalnya Tuhan Yesus terbukti sih. Coba lihat Israel hari ini di news atau di berita. Kalau Tuhan tidak tinggalkan mereka, Tuhan akan tinggalkan anak cucumu. Sekali janji dengan dirimu, He will make good His promise to you. Oh haleluya, ya. Anak mungkin dijaga, saya ngerti. Gimana properti? Tanah perjanjian itu dijaga. Coba Anda lihat sejarahnya Israel, itu bom-boman.
Waktu mereka berdiri tahun 48. Wah, ada banyak kesaksian, tapi memang gak masuk mainstream. Gak akan masuk ke CNN atau segala. Tapi ada banyak kesaksian. Bagaimana Tuhan melindungi mereka selama perang. Bukan berarti Israel itu dibenarkan loh ya dengan semua kekerasan yang mereka lakukan dan sebagainya. Saya tidak mau masuk ke politiknya. Tapi sebagai keturunan Abraham, mereka itu dipelihara. Kalau enggak dari dulu sudah punah, zaman Hitler tahun 45. Udah mati habis tuh. Kalau Hitler masih berkuasa lebih lanjut lagi berapa tahun lagi deh. Berapa tahun lagi saja. Anihilasi itu. Lenyaplah bangsa Yahudi. Dari zaman Esther kena Haman. Israel itu mau dimusnahkan berkali-kali dalam sejarah mereka. Kalau bukan Tuhan, coba Anda lihat. Golan Heights, dataran tinggi Golan. Di atas sana Syria. Libanon dulu itu adalah temannya Israel. Zamannya Raja Daud itu, raja dengan raja, itu kawan sampai Salomo itu dibantu kayu arasnya. Tapi dari sana nanti ada Hamas. Golan, dataran itu. Ya kan, ditembaki dari sana. Lalu terjadi perang. Kok bisa ya? Apa yang milik musuh berbalik Golan menjadi milik Israel. Karena diserang gara-gara, dicari gara-gara. Jadi menjadi milik keturunan Yakub. Saya tunjukkan kepada Anda. Sekalipun Israel tidak dibenarkan hari ini dalam berbagai cara. Sekalipun mereka hari ini memungkiri. Dan mereka mengumpat Kristus. Mereka anggap anak tukang kayu itu. Carpenter son. Yang kita sembah ini, bagi mereka dianggap apaan sih? Masa kita nyembah? Kalau di sini kita dibilang nyembah nabi. Kalau di situ dibilang nyembah anak tukang kayu. Tuhan kita itu gak pernah benar di mata orang yang memang menolaknya. Emangnya gue bodoh mau sembah anak tukang kayu? Emangnya saya buta? Emangnya saya gak berpendidikan? Saya sampai percaya Yesus adalah Tuhan. Imanku memang tidak melihat, tapi bukan berarti imanku buta. Saya percaya Yesus. Apakah saya gak survei dulu? Hanya tidak pernah saya akan gunakan mulut saya untuk menjelekkan orang lain. Saya hanya beritakan kebenaran. Tuhan yang menyatakan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, I believe in Jesus because Jesus is the most believable. Saya percaya pada Yesus karena Yesus yang paling bisa dipercaya. Luar biasa Tuhan itu. Tak kuepangkan ke Tuhan Yesus, mau tahu kenapa? Jangankan anak, propertinya pun dijaga tanah perjanjian. Isa itu bolak-balik mau digeser, mau diambil, tapi gak bisa, tanah itu sudah dikasihkan ke Yosua. Masa saya khawatir emas perak permata? Masa saya khawatir apa yang menjadi milikku itu dicuri oleh orang lain? Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Jika Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Jika Tuhan yang mengangkat aku, siapa yang bisa merendahkan aku? Saya mati kutu sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi. Karena saya lihat Israel. Ayat 1 tadi. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, kata Paulus. Karena aku sendiri, dia bilang tentang dirinya. Padahal loh, Paulus itu ditolak beritanya. Berita Injilnya itu ditolak oleh bangsa Yahudi sendiri. Paulus sampai pergi ke non-Yahudi, pergi ke orang Yunani, pergi ke Turki, Galatia, Efesus, Filipi. Tapi di Yerusalem, huru-hara, masuk penjara. Tahu kan, Paulus itu ditolak sama orang Yahudi. Tapi dia berkata, apakah Tuhan menolak bangsa Yahudi? Tidak, karena aku sendiri orang Israel. Dari keturunan Abraham dan suku Benyamin. God hasn't rejected Israel. Tapi kenapa hari ini kebangunan rohani terjadi di bangsa-bangsa lain? Salah satu alasannya, selain daripada karena memang Tuhan tidak menghendaki satupun bangsa binasa, satupun jiwa masuk neraka. Tapi salah satunya mengapa kita mengalami kebangunan rohani hari ini itu adalah memuncak supaya suatu hari kebangunan rohani kembali ke Yerusalem. Tahukah Anda? Bahwa revival yang terjadi di Asia, di Afrika, di Eropa, di mana. Eropa sih sekarang banyak padam. Asia banyak mengalami kebangunan rohani. Mau tahu semua ini terjadi salah satunya juga untuk membuat Israel cemburu. Belum sih, sekarang masih di momentum-momentum awal. Belum, tapi tujuan akhirnya the gospel will be back to Israel. Saya nggak bahas kitab Wahyu aja.
Di kitab Wahyu jelas sekali tertata bahwa setelah masa bangsa-bangsa non-Yahudi, genap waktunya. Nanti di ibadah berikutnya kan saya bahas itu. Kuota keselamatan dan jam dinding kedatangan Tuhan. Itu ada hubungan dengan Israel. Dan ada hubungan dengan kita, gerejanya, gereja perjanjian baru. Nanti, singkat cerita aja, saya tidak bahas ini. Kebangunan rohani Israel itu akan kembali. God has an unfinished business with them. Tuhan punya urusan belum selesai sama mereka. Tuhan selesaikan dulu dengan kita. Makanya itu sekarang jangan lamban-lamban. Jangan kita merasa bahwa time kita itu selamanya. Bahwa kita itu mengalami kebangunan rohani di Indonesia, Asia, apa. Kita ini loh bangsa non-Yahudi itu loh. Kita bisa leha-leha. Jangan. TikTok. Our time is up. Time is ticking. Waktu bagi kita itu tidak forever, my friend. Tidak selama-lamanya masa anugerah. Belum lagi kita nggak tahu kapan mati. Pahami bahwa semua yang kita lihat ini sekarang terjadi menuju pada kesudahan. Tidak berputar-putar di padang gurun. Kita harus mengerti ini. Sebagai anak Tuhan nggak hanya kita patut menerima firman, 5 langkah bagaimana kita bisa bertahan di masa pandemi. Anda harus mengerti sejarah besar, gambar luasnya Anda harus bisa melihat sebagai anak Tuhan yang berwawasan Kristus. Sekali-kali tidak, kan aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Ini luar biasa ya, God hasn't rejected Israel. Tuhan belum menolak Israel. Malah justru Israel ini sekarang pelan-pelan akan mulai menaruh perhatian. Belum sekarang mereka masih cuek. Mereka masih acuh tak acuh, tapi semakin tambah tahun, Israel akan semakin memperhatikan what's happening among the nations. Pelan-pelan. Tuhan mulai mengerjakan di dalam hati orang Yahudi sesuatu yang kita nggak bisa lihat hari ini. Tapi dengan cara Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di hatimu. Semua ini terhubung. Oleh karena itu, orang Israel harusnya duduk di sini mendengar firman. Tapi bukan, digantikan orang Asia. Nanti akan tiba saatnya orang Israel akan dengar firman. Ini waktunya untuk kita. Nah, orang Israel harusnya nih, gak apa-apa nih kita rasan-rasan yang baik tentang mereka. Harusnya orang Israel kalau lihat berkat Allah dalam kehidupan bangsa-bangsa lain seperti kita, harusnya bukan hanya mereka cemburu, harusnya mereka di dalam hatinya berkata begini, itu harusnya berkat untuk kami. Nah, pahami cara Allah bekerja bagi Israel rohani, yaitu Anda, gereja Tuhan. Kalau Anda melihat seseorang yang seperti Anda atau like you, or after you setelah Anda, mereka dipakai Tuhan, disertai, diberkati, sementara kehidupan rohani Anda mulai rapuh, mulai runtuh. Kalau sampai Anda lagi down, lalu ada orang lain sekeliling Anda itu up, jangan iri hati, tapi rendah hati. Datang ke hadapan Tuhan dan berkata, aku ngerti kok Tuhan, I get it. Saya paham, alias bahasa Ibraninya, kulo mudeng. Saya ngerti Tuhan, Tuhan hendak berkata apa sama saya. Harusnya itu berkatku. Kalau Anda quit dari pelayanan contohnya, tapi bukan karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi karena konflik lah, kepahitan, jatuh dalam dosa. Lalu tiba-tiba orang berikutnya yang gantikan Anda, dipakai Tuhan luar biasa. Anda jangan marah. Harusnya kita rendah hati dan berkata, it's supposed to be me. Harusnya saya. Kalau dalam dunia bisnis juga sama. Dalam pekerjaan Anda, ada orang yang asal-asalan, ada orang yang menjadikan uang sebagai berhala. Lalu Tuhan lagi proses Anda, Tuhan lagi dealing with you. Ya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, merendah sesuatu di hatimu. Mungkin Tuhan lagi menuntunmu pada pertobatan. Lalu Anda melihat seorang yang dulunya biasa-biasa aja, sekarang diangkat Tuhan bisnisnya, dan dia menjadi kesaksian. Bukan berarti dia keliling kesaksian di mana-mana, bukan. Tapi Anda lihat hidupnya menjadi dampak dan kesaksiannya mengubah orang. Anda harusnya janganlah Anda kutuki dia. Gitu aja kok gaya. Aku lebih dari kamu dulu. Jangan begitu, rendah hatilah. Belajarlah jadi Israel yang seharusnya. Berlututlah dan berkata, Tuhan, I'm sorry for what I did. Pulihkan aku. Aku tahu Tuhan lagi panas-panasi aku kan. Tuhan lagi panas-panasi saya. Businessman itu diangkat sama Tuhan. Padahal itu harusnya berkatku. Harusnya orang Israel bilang begitu.
Aku lihat apa yang terjadi di Indonesia. Itu harusnya berkat kami, bangsa Yahudi. Tapi mereka belum mengerti. Paham ya caranya kita berpikir? Agak dalam nih. Paulus lagi ajak kita perlahan-lahan di Roma pasal 11 untuk berpikir sebagai Israel sejati. Harusnya kalau Israel itu diterangi, mereka harusnya bisa iri dengan apa yang terjadi hari ini di Taiwan, di Malaysia, di Indonesia, di Argentina, di Afrika. Mereka harusnya berkata, mereka harusnya sekarang mengadakan pertemuan doa nasional. Semuanya berkata, Yesus kau adalah Tuhan. Aku ngerti sekarang, Yesus yang kami buang sebagai batu-batu yang tidak dihargai oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru buat bangsa-bangsa lain. Kami sebut tukang kayu. Di negara itu disembah-sembah setengah mati. Di negara lain lagi mereka bahkan mau mati untuk Yesus. Yang bagi kami hanyalah anak tukang kayu. Harusnya mereka ngerti. Sekarang langsung doa nasional puasa kayak Niniwe itu. Dan berkata, I get it. Aku ngerti Tuhan. Kau panas-panasi kami pakai Indonesia. Engkau panas-panasi kami ya Tuhan pakai Myanmar. Engkau panas-panasi kami ya Tuhan pakai Taiwan. Mereka gak ngerti. Tapi banyak di antara kita juga sama seperti orang Israel. Kita punya suatu hati yang seringkali bebal, katarakan. Kataraknya bukan di mata, tapi di hati. Buram, kita nggak lihat. Kita gagal untuk bisa mengartikan tanda zaman. Kita gagal untuk interpretasi kalau mendung sebentar lagi hujan. Berapa banyak di antara Anda semuanya, kita semua, kalau kita mau jujur nih sekarang mulai dibukakan mata rohani kita. Ternyata selama ini Tuhan coba panas-panasi you. Di kiri kanan itu kulihat banyak sekali pohon cemara, kata lagu anak kecil. Bukan, kanan kirimu ada banyak sekali kesaksian untuk mengepungmu. Supaya Anda sungguh-sungguh jangan separuh-separuh, setengah-setengah dengan Kristus. Karena Tuhan rindu. Tujuan Tuhan memanas-manasi bukanlah membuat Anda marah, membuat Anda kecewa, membuat Anda iri hati. Bukan, tujuan Allah membuatmu cemburu adalah untuk memulihkanmu. Amin. Amin. Itu dia. Coba, berapa kali kita miss the point. Tuhan bicara sama kita, kita gak ngerti. Karena itu jangan iri sama berkat orang lain. When you see other people blessed, in the good way ya, dengan cara yang sehat. Kalau Anda melihat orang lain diberkati, Anda bersyukur untuk orang itu dulu. Dan Anda berkata, it's supposed to be me. Boleh loh gitu. Itu berkat, harusnya berkatku Tuhan. Maukah Engkau memulihkan aku? Gitu caranya. Kalau kita gak perlu pulih apa-apa, mungkin kita fine-fine saja. Kita harusnya berkata gini, wow, saya bersyukur untuk Anda loh. Pak, wah saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu begitu baik sama semua orang. Oh, orang lain diberkati kok Anda yang terima kasih. Gak apa-apa. Banggalah untuk achievement atau yang orang lain capai dalam hidup mereka, jangan iri. Setelah orang itu pergi, pakai orang itu, kesaksian hidupnya sebagai batu loncatan, dan berlututlah di hadapan Tuhan, serta berkata, Tuhan, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka. Lord, that blessing is supposed to be mine too. Kalau Engkau bisa memakai orang itu, Engkau bisa pakai aku. Kalau Tuhan memang selama ini iming-imingi saya, Tuhan, aku mengerti Engkau berhasil dalam melakukan itu. Ya Tuhan, pulihkan aku. Atau Tuhan, bless me, berkati aku. Blessing itu anti ya, banyak orang itu alergi. Berkat-berkat, masa Kristen cari berkat terus? Berkat itu siapa bilang selalu materi, jangan GR dulu. Yakub itu kan bergelut dengan Allah di sebuah pulau sendiri. Dan pada waktu itu kan dia berkata, I will not let you go, aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau memberkati aku. Lalu diganti namanya dari Yakub menjadi Israel, artinya yang bergelut dengan Allah dan menang. Tuhan memberkati dan dikatakan di situ, itu penampakan Yesus Kristus di perjanjian lama. Akhirnya dia memberkati, tapi dengan sebuah peringatan untuk rendah hati, dipukullah pinggulnya sampai Yakub pincang seumur hidupnya. Tuhan bilang, kamu gak menang, aku ngalah. Tapi karena kamu sungguh-sungguh minta berkatku, aku berkati kamu. Belajar seperti Yakub, bless me Lord. Use me Lord. Waktu Anda melihat adik kelas sekarang, dulu loh masuk gereja itu Anda duluan, Anda yang telepon dia, mau ke gereja gak? Sekarang datang, sekarang udah CGL. Udah CG leader. Anda masih simpatisan. Datang ke sini belum ada tanggung jawab, hanya kesadaran. Gak ada orang yang cari gitu loh. Datang bisa
pergi ya bisa, nggak datang juga orang nggak tahu. Tapi kalau pelayanan kan beda. Kan ada tanggung jawab. Lihat yang Anda ajak dulu, sekarang mendahuluimu. Harus ngerti, itu Tuhan iming-imingi. It's supposed to be you. Itu harusnya kamu. Nangkep ya itu ya. Kalau Anda mendengar, siapa sudah ikut MSJ, My Spiritual Journey? Kita sudah di Mawar Sharon 10 tahun. Lalu lalu kalau ada satu orang datang, hey ko, atau hey pak, Ci, atau apa? Iya, apa? Ngomong-ngomong sama Anda biasa, tiba-tiba ada satu orang temannya datang tepuk pindah punaknya berkata, selamat ya, sudah selesaikan MSJ 2. Oh iya, terima kasih. Itu Allah sedang sentil Anda. Padahal nggak bicara. Tuhan utus orang itu congratulating, atau dia mengucapkan selamat kepada temannya. Temannya itu sedang bicara sama Anda. Itu sedang diselenting sama Tuhan. Lu kapan MSJ? Kapan selesaikan Mawar Sharon, My Spiritual Journey 1? Pahami gaya bahasanya Roh Kudus. Tuhan kok gitu gak gentleman, kok ngomong langsung kita black at dead. Tuhan muncul cereng gitu. Mati kita gak layak. Wong jauh kok, masih ada yang diselenting, berarti masih ada yang gak sempurna. Pahami cara Allah berbicara. I'm teaching the church how to hear God's voice. Lebih tepatnya, gimana mengartikan gelombang suara Tuhan. Sisa Israel Roma 11 ini indahnya seorang rasul ajarkan kepada jemaatnya. How are you supposed to process when God is trying to speak to you? Bagaimana kita memproses? Ini luar biasa ya. Karena itu dikatakan di sini, Paulus berkata, apakah Tuhan menolak mereka? Enggak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Aku Israel yang terbuka rohnya dan tahu bahwa hai jemaat di Roma. Itu harusnya bukan blessingmu tapi blessing kami orang Yahudi. Saya ini orang Yahudi asli dari suku Benyamin. Tapi bangsaku masih buta. Ada sebuah roh yang membuat mereka tidur. Karena itu Paulus juga dengan pedang bermata dua. Sebaliknya dia mengingatkan bangsa Roma. Orang Itali nih. Ini adalah gereja Romawi. Ini bukan gereja di Yerusalem. Ini bukan orang Yahudi. Paulus menulis suratnya kepada Roma, itu berarti orang-orang Itali. Dia berkata, kalian orang Itali harus lari sekencang-kencangnya selagi bisa. Kalau kalian cangkoan, kalian malas-malasan, yang orisinil aja dipotong sama Tuhan. Karena mereka tidak beriman. Harusnya kalian mengerti bahwa berkat yang dikasihkan kepada dirimu itu titipan. Tahukah Anda, hari ini ada berkat di dalam bisnis Anda itu titipan. Itu karena ada orang yang melanggar Tuhan, ada orang yang menolak panggilannya, Tuhan titipkan ke Anda. Kalau orang tersebut yang dititipi bisa diambil kembali, dititipkan ke Anda, berarti yang dititipkan ke Anda juga bisa diambil kembali kasih orang lain. Do you know that the anointing that is in my body now, urapan yang ada dalam pelayanan saya contohnya sekarang ini untuk saya memberkati Anda itu titipan. Sebenarnya ada orang yang seharusnya berbicara ke Anda, bukan saya hari ini. Kalau yang dititipi bisa pergi, dikasih ke saya, yang di saya juga bisa dipindahkan ke orang lain juga. Never play with God's grace. Bahasa Inggris apa itu? Jangan main-main dengan kasih karunia. Because it's not yours. Karena itu bukan milikmu. Itu juga bisa diambil daripadamu. Sisa Israel, tangkaplah isi hati Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak menolak mereka. Tapi, hari ini, Tuhan berkata, aku memakai bangsa non-Yahudi. Jadi kita lihat sekarang ayat yang ke-5. Demikianlah juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa. Menurut pilihan kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ayat 5, demikian juga pada waktu ini sekarang masih tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ini yang disebut dalam bahasa Inggris, Anda bisa catat kalau mau. Kata-kata ini akan muncul terus di Alkitab dari waktu ke waktu. Remnant, R-E-M-N-A-N-T, remnant itu artinya sisa-sisa.
Paulus berkata gini, bangsa Israel gak ditolak kok. Waktu Elia menuntut bangsa Israel, bangsanya sendiri di hadapan Allah, Allah membela Israel. Saya suka sekali. Tuhan kita itu sekalipun kita salah, dia gak rasan-rasan kita. Tuhan kita itu gak pernah punya sifat sama kita itu habis manis sepah dibuang. Orang yang pernah berjasa dalam kerajaan Allah, orang itu selalu dalam program perlindungan Tuhan. Sekalipun dia salah pun, Allah tidak akan menjual dia. Allah akan mengejar dia, ya. Allah kalau perlu akan merotan dia, tapi Allah tidak akan pernah bicara buruk tentang dirinya. Bayangin, harusnya Tuhan dengan Nabi itu bisa rasan-rasan. Siapa lebih dekat sih ke Tuhan kalau bukan Nabi? Alkitab berkata Tuhan akan melakukan sesuatu apapun kecuali mewahyukannya kepada Nabi. Itu tertulis di Alkitab. Nah, waktu Elia datang membawa bangsa Israel pahami, mereka dalam kondisi yang paling murtad di bawah Ahab waktu itu. Ingat ya, istri Ahab yang jahat itu, Isabel. Dalam bahasa Inggrisnya Jezebel. Itu yang jahat sekali, yang membuat Elia ketakutan. Waktu Elia datang di hadapan Tuhan mengadukan, Tuhan gak berkata gini, iya Elia, memang bangsa Israel itu aduh buat aku. Enggak. Padahal dia akrab loh. Tuhan tuh akrab sama Elia dan Tuhan tuh akrab sama Musa. Sama Musa itu Tuhan bicara muka dengan muka. Buktinya waktu Yesus transfigurasi di gunung itu, yang diundang datang VVIP hanyalah Musa dan Elia. Do you get it? Our God will never speak foul about you, even to a prophet. Tuhan tidak akan pernah ngomong sesuatu yang buruk tentang saya kepada orang lain. Nabi aja enggak kok, masa mungkin ngomong sama gosiper di luar sana. Saya paling suka kalau konseling sama Tuhan. Makanya saya tidak pernah buang waktu untuk curhat sama dia. Karena apa yang saya sampaikan remain confidential. Tuhan itu gak seperti orang yang sukanya itu bocorkan rahasia orang yang mempercayakannya kepadanya. Tuhan gak gitu. Dan Tuhan tidak. Lihat ya, waktu Tuhan menerima pengaduan Elia tentang bangsa Israel dari nabinya sendiri. Tuhan ngomong begini. Tuhan gak jawabi dia iya atau apa. Tuhan juga tidak tegur Elia. Dia punya hak untuk curhat sama Tuhan. Tapi di ayat yang ayat keempat, Tuhan berkata, tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Ini dia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Elia udah putus asa, Tuhan tidak putus asa. Ketika semua orang udah menyerah sama Anda. Kalau ada 2 tipe orang yang udah menyerah sama Anda, berarti sungguh-sungguh Anda sudah diserahkan. 1, orang tua atau suami atau istrimu. Ya, 2, gembalamu. Kalau sampai 2 tipe orang ini yang terdekat, yang udah menikah suami atau istrinya, atau yang masih belum menikah, papa mamanya. Lalu gembalanya udah menyerah, orang ini dalam bahasa Ibrani-nya bocai. Orang ini percuma, sia-sia. Percayalah, your world is over, it's the end of your world. Makanya saya selalu utarakan dalam gereja kita, di gereja kita seorang pengusaha bisa bangkrut. Orang kedua terakhir yang berdiri untuk pengusaha yang bangkrut itu di gereja kita. Orang kedua terakhir, orang yang terakhir yang akan terus berdiri bagi dia adalah Yesus Kristus. Orang kedua terakhir yang berdiri bagi dia adalah pengembalaan gereja ini. Gereja ini tidak akan pernah menyerah atas orang yang jatuh, atas orang yang kalah. Kita bukan gereja yang cari orang yang berhasil, orang kaya. Kita adalah gereja yang memperkaya orang yang masih bergumul. Kita adalah gereja yang memberikan nilai tambah dalam diri orang yang adanya hanyalah kurang-kurangan. Ini adalah gereja yang menjadikan Adulam tempat realita di zaman modern ini. Mengubahkan orang yang dikejar hutang dan kena masalah menjadi gagah perkasa lebih dari pemenang. Katakan amin. You are wrong if you think that's our church. Kalau gereja kita itu terdiri dari orang-orang kaya, jangan salah. Yang ikut sama kami itu masih dari SMA. Mereka belum apa-apa. Masih terima uang jajan. Tapi sekarang hari ini menjadi pendukung utama untuk 1000 gereja. The second man to stand for you and with you will be this church. Will be the church. Tapi kalau sampai gembalanya dia berkata, bocah orang ini, percuma. Waduh, benar-benar orang itu tipis pengharapan. Tapi demikian pun Tuhan gak menyerah loh. Elia sudah give up. Bayangin, Elia penjaga menaranya. Elia yang berjaga atas jiwa mereka.
Elia yang menjadi kereta berkuda dan orang-orangnya dan tentara-tentara Israel yang lebih dari itu mengangkat tangannya dan berkata, I give up. Aku give up sama orang Israel. Dan Tuhan berkata, no. Aku masih meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ada satu pribadi tidak akan pernah give up atas Anda, tidak akan pernah menyerah. Sejelek-jeleknya zaman Ahab, dia berkata, aku punya 7.000. 7.000 itu gede, 7.000 itu besar kalau jumlah orang di gedung ini. Tapi dibandingkan seluruh bangsa Israel, 7.000 itu apa artinya? Kalau uang kita sekarang rupiah itu sudah ke juta-juta, miliar-miliar, apa arti 7.000 rupiah? Bayar parkir mall aja gak bisa. Kenapa? Tuhan masih banggakan. Itu sama dengan orang berkata, Tuhan, I go broke. Aku ini sudah sama sekali bangkrut. Aku udah pilot. Semua gak punya. Lalu tiba-tiba ada suara Tuhan berkata, bahkan sampai loh ya, konsultan Anda berkata semuanya sudah bocai. Ya, kasus Anda itu hopeless, tak ada harapan. Bahkan gembala Anda berkata, mau didoakan gimana? Udah gak mungkin kasusmu itu bisa dihidupkan lagi di hadapan Allah. Gak mungkin bisa. Gak mungkin Anda bisa pulih. Lalu tiba-tiba dalam kebangkrutan finansial Anda, ada roh Allah berkata, tapi kamu masih punya 7.000 rupiah di dompetmu. Jangan bangga, apa artinya? Cichienten. Apa artinya 7,000? Itu Tuhan mau bicara bukan angka 7.000 wow atau apa. Tuhan bicara, I never give up on my people. Aku tidak pernah menyerah. Tahukah Anda punya Allah yang tidak pernah menyerah atas Anda? Buktinya Israel tidak pernah diserahkan ribuan tahun. Itu harusnya sudah tutup buku. Dari dulu Tuhan harusnya sudah kesel dan berkata, udahlah, habis saja, tutup aja. Kita tutup sudah. Udah nggak ada Israelan. Enggak loh, sampai sekarang Abraham udah mati lama, udah ribuan tahun. Daud udah nggak ada lama. Masih Tuhan babysitter anak-anaknya Daud, babysitting anak-anaknya Abraham. Jadi kalau sampai suatu hari kita nyerah, jangan sampai bilang Tuhan menyerah. Itu Anda memilih untuk menyerah. Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. You have a God that never will give up on you. Tahu nggak sifat Tuhan satu ini tidak bisa berubah seperti gravitasi bagi bumi. Allah kita tak pernah menyerah atas kehidupan anaknya. Seburuk apapun, seterpuruk apapun Anda, He does not give up. He give up on. Dia tidak menyerah atas hidupmu. Yang bangga punya Tuhan begini, kasih tepuk tangan dulu. Tapi di sini juga ada satu prinsip remnant. Remnant tadi itu sisa-sisa. Di sini Tuhan ajari kita untuk kita itu belajar menghargai cichienten. 7.000 rupiah. Kalau 7.000 dolar ya lain cerita ya. Siapa tidak menghargai ya kan 7.000 ya. Mau dolar turun-turun kayak tetap 7.000 itu besar. 7.000 rupiah itu apa? Bisa-bisa kita ngeredit sama tukang parkir di bawah. The principle of a remnant is jangan taruh imanmu pada angka. Maksudnya pada jumlah. Jangan taruh imanmu pada size. Taruh imanmu pada Tuhan yang bisa increase any size. Bisa meningkatkan dan menumbuhkan size apapun juga. Put your trust in God's grace, not in numbers. Taruhlah imanmu kepada kasih karunia Allah, bukan pada angka. Makanya itu, saya hari-hari ini doakan ya. Saya rasakan sekarang ini semua lagi sepakat nih, semua CG-CG kita, sel group kita, di mana-mana ini sekarang itu lagi pembelahan massal. Lagi tiba-tiba menjadi sehat, melahirkan. Saya berikan satu patokan. Sel group jangan banyak-banyak. 50, 70, 10 orang, nanti pemimpin gak bangkit-bangkit. Jadi saya kasih patokan 10 gitu. Jangan kita down kalau di sini ada orang-orang dari CG. Siapa di sini yang sudah ikut CG? Angkat tangan. Oh, hampir semua. Memang sih gereja kita itu di mana-mana jumlah pengikut yang anggota CG-nya itu banyak sekali. Di gereja kita yang di pusat sini itu pokoknya banyak sekali ya. Kalau di gereja-gereja lokal kita yang lain cabang-cabang itu sampai 100%, 90%, ada yang 110% lebih banyak di CG-nya daripada di ibadah. Orang-orang gereja lain juga ada banyak yang gabung di CG kita, meskipun kita nggak tarik-tarik atau gimana. Coba dengarkan baik-baik. Hari-hari ini saya perkecil size-nya. Supaya memperbesar hatinya. Supaya Anda memahami. Bahwa prinsip remnant ini perlu. Dari satu bangsa segitu Tuhan taruh imannya pada 7.000. Asiknya rame-rame bisa 70.
Tapi kalau kita percaya di antara 10 itu Tuhan jadikan pahlawan iman, saya yakin kok, kalau iman kita itu bukan pada angka jumlah, tapi kepada kepemimpinan Allah, kepada pengurapan, nanti Anda akan lihat, setiap orang akan dipakainya. Ketika seorang punya 7 juta, apa arti setiap rupiah? Tapi kalau orang hanya punya 7 rupiah atau 10 rupiah, setiap rupiah berarti. Saya rasa sebentar lagi yang Tuhan tambahkan ke gereja kita bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Bukan hanya 70, tapi kalau hanya sisa 10, satu persatu itu mau tidak mau akan jadi pemimpin. Haleluya. Siapa semua ini akan jadi CGL suatu hari. Cepat ikut MSJ, cepat ikut CGT. My Spiritual Journey, CG Training. Sebab saya tidak akan pura-pura. Saya ngomong terus terang. Semua jemaat yang hari ini bersama dengan kita. Total jumlah jemaat yang ber-CG ya. Saya hitung ini dengan data yang sudah kadaluarsa. Hari ini yang ber-CG di tempat kita. Data kadaluarsa sekali lagi. 54.327. Dan itu semuanya jemaat biasa saya tidak mau. Saya imani Anda semua upgrade. Prinsip sisa Israel. Kalau orang lihat gerejanya, wah gerejanya 55.000 jemaat, besar. Orang lihatnya lubang donat. Saya melihat, orang lihat donatnya kali ini. Wah gede ya, saya lihat lubangnya. Orang melihat 55.000, saya melihat defisit ke 1 juta. Berarti semua orang jadi pemimpin. Tahu nggak kalau kita ada 1 juta murid, 1000 gereja, mari kita do matematika. 1 juta bagi 1000. Kalau 1 juta, berarti setiap gereja lokal kita bertumbuh 1000 murid. Sudah lupakan 1000 gerejanya, 1 juta aja saya ajak mikir. Siang-siang gini semoga bisa ngikuti. Kalau 1 juta orang, semuanya di CG kan murid kan, bukan pengikut. Apalagi kalau followers. Kalau followers, subscribers, kita sudah ke millions. Tumpuk-tumpuk semua udah juta. Bukan itu yang kita cari, yang nge-like. Yang kita cari adalah orang-orang yang melayani, mengasihi, yang melayani. 1 juta per CG 10 orang. Berarti kita butuh berapa CG? Cepat. Yang jawabnya cepat pulang bawa kamera ini. 1 juta banding, berarti kita butuh 100.000 CG. Untuk memuridkan bayi rohani. Belum semua di sini, masih banyak yang narkoba, berzina. Itu akan diserahkan ke kita. Berarti kita butuh berapa CGL kalau 100.000 CG-nya? 100.000 CGL. Jemaat kita sekarang totalnya semua 54.327 kadaluarsa. Kena berapa kali saat teduh udah lewat ini 55.000. 55.000 aja. Kita masih defisit berapa lubang donatnya? Masih kurang 45.000 CGL baru. Padahal sekarang CG kita belum segitu. Kita butuh segitu. Berarti 54.327 semua jemaat yang sekarang bergabung dengan kita. Semua cepat lambat, terimalah ini takdir Allah. Sooner or later you will be CGL tuh. Semua kita akan menjadi CGL. Tangkap ini ya. Ini namanya prinsip remnant, sisa. Dalam hal ini berhak saya melihat lubang donatnya. Orang lihat gede gerejanya, saya lihat tuayan. Saya nggak kejar 99, saya kejar satu yang tersesat di luar sana. Bukan satu orang, satu dunia, one world of sinners di luar situ. My heart is with Jesus. My heart is with Jesus. Tafsiran saya tentang Yohanes, cerita tentang domba yang tersesat itu, saya mikir-mikir 99 domba itu harusnya bantu Yesus cari satu yang hilang itu. Ngapain Tuhan tinggalkan? Saya nggak mau ditinggalkan. Kalau saya ditinggalkan Tuhan, saya akan ikut. Aku tinggalkan kamu di sini ya, aku mau cari yang 199 di sini. Saya akan, domba itu kan jadi 98, bukan saya sok rohani. Saya akan berkata, bukan saya sok suci, saya akan berkata sama Tuhan, jangan tinggalkan aku, I'll be with you. Meskipun aku nggak bisa bantu, aku lakukan apa yang aku bisa. Aku bersama dengan Tuhan cari. Maka ceritanya kan beda. Kalau saya salah satu domba itu, maka Tuhan tinggalkan 98, yang satu ikut. Untuk cari yang satu lagi. Lalu tiba-tiba 97, karena yang satunya lihat saya ikut juga. Lalu ikut. Nah gitu kan, akhirnya semua jemaat ikut.
Ya sudah, Pastor Philip, saya juga ikut. Akhirnya ceritanya beda. Bukan Tuhan tinggalkan 99. Tuhan pergi cari yang satu itu. Bersama dengan 99. 54.327. Come on! Inilah yang disebut dengan prinsip remnant. Makanya Paulus itu dipakai Yesus. Paulus itu dari suku Benyamin. Benyamin itu anak ke-12. Anak paling bungsu. Yang paling gak ngerti apa-apa. Baby brother. Tapi dari suku terkecil yang terlemah, si bungsu yang gak bisa apa-apa, dari suku yang manja dikeluarkan rasul besar, rasul terbesar bahkan. Kok bisa? Karena dia ngerti prinsip remnantnya Tuhan, dia ngerti prinsip sisa Israel. Dia berkata, Tuhan tuh selalu pakai remah-remah. Tuhan pakai 5 roti 2 ikan. Aku gak mau jadi yang 5.000 orang yang nunggu makan. Aku mau jadi 5 roti 2 ikan yang dipecah-pecahkan. Aku gak seberapa. Tuhan, ini loh Tuhan. Ini loh roti di tanganku, makan siang anak kecil ini. Mungkin gak bisa berbuat sesuatu, tapi pakailah aku. That kind of Christianity is true Israel. Kekristenan seperti itu adalah Israel sejati. Waktu Pastor Philip, kalau Pastor Philip canangkan saya jadi CGL seperti ini. Bukan posisi, tapi ada harga yang dibayar. Waduh, mendingan saya sekarang keluar dari gereja Mawar Sharon aja. Mendingan. Lah ngapain Anda masuk ke bioskop? Anda mau lihat Avengers, tapi James Bond. Anda datang sana mau lihat film James Bond, tapi masuk ke situ ternyata kartun Zootopia. Anda harus ngerti loh, mau lihat apa. Dan tentunya dari depan sudah jelas sekali, sudah ada di depannya ditulis, ada gambarnya. Ini adalah studio berapa, nonton apa. Gereja terus terang di depan. Saya terus terang beritahu, Anda di gereja ini gak welcome berdiam diri. Anda di gereja ini semua harus mengasihi, semua harus melayani dengan cara yang nyata. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saya waktu setiap kali ngomong gitu, saya siap-siap aja gereja akan jadi sepi. Enggak tuh, kaget saya. Tambah banyak yang bergabung. Because the cause of Christ, karena tujuan Kristus itu selalu menarik orang. Anehnya, bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, yang saya tawarkan kan salib ini, bukan vacation. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin, apa itu? Bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di baris paling belakang. Karena datangnya on time, jadi harus di overflow. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, malah dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tidak disangka kan? Gua kira dulu, jika Yesus ditinggikan, aku kira, dan salibnya ditegakkan, pasti larilah semua jemaat orang. Lari dari gereja sekarang, itu gua kira. Tapi faktanya malah justru, jika Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, malah kebalik. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Siap-siap, Papa akan dibaptis, siap-siap, Mama akan dibaptis, siap-siap tahun ini, tahun depan anak Anda akan melayani di AOG, siap-siap putu, cucu Anda akan melayani di Eagle Kids. Haleluya, come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu prinsip sisa-sisa, the remnant of Israel. It is mighty powerful. Nah, sekarang kita lihat, ternyata gak semua orang kan mempunyai spirit seperti itu. Kita lihat sekarang beberapa ayat terakhir ya. Mana nih ayat mana tadi ya? Sampai mana? Ayat 6. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis. Nah, coba perhatikan. Allah membuat mereka tidur nyenyak. Memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar. Sampai pada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Ayat 8-10 ini sebenarnya mengerikan, tetapi semua kejadiannya begini.
Seperti ada tertulis Allah membuat mereka tidur nyenyak. Kata tidur nyenyak, di situ adalah the spirit of stupor. S-T-U-P-O-R. The spirit of stupor adalah the spirit of deadness to the things of God. Atau roh yang mati terhadap perkara-perkara Allah. Ada orang itu hatinya mati terhadap perkara-perkara rohani. Dan itu kondisi yang bukan sisa Israel. Yang sisa Israel malah mengerti. Kondisi sisanya Israel yang merasa aman dalam statusnya sebagai umat pilihan, malah mati kerohanian. Seperti ada tertulis Allah membuat mereka tidur nyenyak. Dengan kata lain, Allah mengizinkan mereka mati secara rohani. The spirit of stupor. Sebuah sikap hati mati terhadap perkara-perkara ilahi. Saya bersyukur gereja kita jangan sampai masuk ke taraf itu. Karena sangat gampang erosi pada titik di mana untuk dibangkitkan lagi gereja yang mati itu susah, seperti areng kalau sudah padam. Atau seperti korek api kalau sudah dipakai alias yang bekas. Mendingan beli yang baru lebih mudah daripada nyalakan korek yang sudah pernah terpakai. Ya kan? Sudah dipakai kan nggak bisa, nggak bisa lagi. Itu loh korek yang lama, bukan yang elektronik begini. Ya. Demikian pula areng, jangan sampai padam. Puji Tuhan hari ini, di gereja kita selalu dikipasi dengan amanat agung. Kita gak pernah diizinkan sampai mati. Karena the spirit of stupor is very dangerous. Karena roh yang mati terhadap perkara rohani, nanti turun-temurun akan terjadi kemurtatan. Saya bersyukur di tempat ini, anak-anak kita sekarang mulai menyalip kita. Tahu gak ibadah kita di Surabaya sekarang ini, GMS Surabaya Barat ini, tidak dimulai dengan ibadah umat dewasa. Kebaktian kita itu sekarang sejak kemarin mulai dari jam 1 siang. Kebaktian kita dibuka dengan anak-anak. Jadi ibadah kita itu begini weekendnya. Tambah ibadah, tambah tua. Jam 1 kemarin itu anak SD, voltage kelas 5, 6, SMP 1. Ini ngumpul di sini loh, tempat ini. Kemarin saya ikut nge-share di depan sana. Lalu next AOG, Army of God 2 kali ibadah Sabtu siang dan sore. Lalu hari ini 5 kali ibadah ditutup dengan papa mama. Nanti ibadah terakhir pukul 7. Luar biasa. Spirit of stupor itu adalah lawan kata spirit of revival. Roh kebangunan rohani itu semakin turun semakin menjadi-jadi. Nanti anak kita melayani, kita dibalap sama cucu. Tapi spirit of stupor itu lain. Gurunya kencing berdiri, muridnya kencing gak karuan. Saya gak mau itu terjadi di keluarga saya. Saya mau, as for me and my house, we will serve the Lord. Makanya itu prinsip remnant ini penting. Jangan sampai kita punya rasa aman yang palsu, karena Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap. Penyesatan dan pembalasan bagi mereka, dan biar mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Apa yang membuat bangsa-bangsa Israel sebagian besar itu mengalami spirit of stupor? Karena mereka mulai aman dengan status hati-hati, zona nyaman. Over PD itu gak bagus. Banyak orang ya hari ini jatuh bisnisnya itu karena terlalu percaya diri. Kiri kanan mulai renovasi, dia diam aja. Dari dulu aku sudah di sini kok, dari kakekku kok. Lalu tiba-tiba kalah. Karena waktu cek toko sebelah, beda. Banyak orang itu terlalu percaya diri. Oh anakku gak mungkin, boom jatuh hamil di luar nikah. Spirit of stupor itu lawan katanya spirit waspada. Kebangunan rohani membuat kita menyala. Membuat kita itu selalu dapat minyak yang baru. Tapi gimana kita tidak jaga pelita, di situ tidak ada menorah. Lama-lama kaki dia mati, dipindah pun dia belum mengerti. Berapa banyak di antara kita merasa, oh kita on top. Anda kan terkejut nanti. Negara-negara yang merasa bagus, disalib sama negara-negara yang eks-komunis. Kalau kita tidak bisa menjaga diri, over PD itu not good. Gimana caranya orang Yahudi over PD? Karena mereka merasa mereka anak Abraham, nah itu kesalahan. Oh kita ini bangsa pilihan. Tuhan gak tolak kita. Tapi mereka tidak berbenah. Sampai Yesus perlu menegur mereka dan berkata, lu orang kira, aku gak bisa buat anak Abraham dari batu itu yang kalau kamu suruh anak-anak kecil ini berhenti sorak-sorak hosana. Orang Kristen ada miripnya sama orang-orang bangsa Israel. Kita terlalu rasa pede dengan ya harta apa ya bisalah. Wah keluargaku ini kan sudah orang kaya lama. Atau kita bisa terlalu pede sama status kita sebagai Kristen KTP. Aku kan Kristen.
Be very careful. Jangan sampai kecolongan nanti anaknya lesbian. Nangkep ini ya. Zaman ini aneh sih. Orang yang gak ada artinya tiba-tiba boom, jadi orang sukses berikutnya. Zaman media. Zaman semuanya itu kayak begini, digital age. Kalau Anda gak berbenah, spirit of stupor in your business. Kata stupor itu kan mirip sama stupid. Nggak sama sih, tuh digatologi. Tapi sebenarnya it's very easy from having a spirit of stupor to sangat mudah dari punya roh yang seperti ini stupor gini menjadi stupid beneran. Kadang-kadang kita nggak hati-hati. Disitulah bisnis itu seringkali dikalahkan, pekerjaan kita dan sebagainya. Ada orang yang punya otaknya encer tapi kalah dengan mereka yang belajar. Aku S2 kok. Pasti gampang dapat kerja, tapi nggak pintar dalam hubungan. Tahu nggak ada jenius yang mati sebagai orang biasa, jadi waiter segalanya? Coba Anda pelajari, orang yang paling pintar, itu bukan Einstein. Einstein itu IQ-nya cuma segini, ada yang lebih tinggi dari itu, dia mati sebagai orang biasa. Karena dia selalu gagal dalam hubungan. Sama orang itu nggak bisa, dia pintar sekali. Umur 10 sudah bicara 20 bahasa. Tapi dia mati sebagai orang biasa. Kalau Anda dan saya kira kita S3, kita pasti sukses dalam kerja. Wrong again. Bangun kerohanianmu. Jangan pelayanan itu dijadikan ajang untuk dapat keuntungan. No, di dalam pelayanan kita ditempa, dijadikan our holistic person. Kita dijadikan manusia yang penuh dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekolah luar negeri juga bukan jaminan. Spirit of stupor. Banyak orang merasa sekolah luar negeri dia pasti dapat ide dari Tuhan. Gak tentu. Makanya kalau sekolah di luar, carilah komunitas rohani. Bangun kerohanianmu, jangan sampai mati rohani. Amin. Ya, saya nggak mungkin bisa selesaikan semuanya ini. Jadi coba ya saya lihat sekarang spontan aja apa yang saya bisa bahas. Tapi saya bersyukur Anda sudah membacanya, jadi saya nggak usah menjelaskan, Anda juga sudah membacanya. Ayo kita lanjut ayat 11 aja. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai. Lanjut gak ya? What do you think? Oke, cepat aja ya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ini bicara tentang Yahudi. Udah, saya sampai ayat 12 saja, saya selesai. Tuhan itu baik ya. Anda bisa rasakan gak kebaikannya? Kalau kita baca kitab Roma gini aja lalu, kita kan hilang banyak sekali kebenaran. Coba baca sekali lagi. Paulus bertanya gini, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Bukankah perkataan Paulus menjadi tulisan Alkitab? Di ayat 11 Paulus berkata, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung? Orang Yahudi, bangsa Israel. Di zamannya Paulus, mereka sudah meninggalkan Kristus. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Ya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Luar biasa. Mereka disebut stumbling, bukan falling. Padahal kalau menurut kita, apalagi manusia yang mudah panik seperti Anda dan saya, dikit-dikit Tuhan sudah meninggalkan kita. Dikit-dikit aku sudah gak layak. Berapa banyak di antara kita itu punya sifat demikian? Ya, padahal masih hidup nih, tapi karena jatuh pekerjaannya dia merasa sudah kiamat. Kita itu memang jago dan agak berbakat untuk membesar-besarkan sesuatu. Tapi Tuhan itu luar biasa, makanya jangan nilai sesuatu sebelum masuk hadirat Allah. Karena penilaian kita bisa berlebihan. Ketika di sini Paulus ini beda sama Elia. Elia sudah give up kan? Paulus ini dia tetap punya harapan. Makanya Paulus itu surat-suratnya menjadi perjanjian baru. Dia berkata, maka aku bertanya, adakah bangsa Israel tersandung? Kalau menurut saya bangsa Israel sudah jatuh. Bukan tersandung, sudah jatuh. Kenapa Paulus pakai kata stumbling, bukan falling? Dokter juga harus hati-hati. Dokter juga tidak boleh main aman. Beritahu pada pasien apa yang mereka suka dengarkan. Enggak. Dokter juga disumpah jabatan.
Seorang yang praktisi seperti itu, medicine, dia harus ngomong apa adanya. Tapi dokter itu juga bisa, kalau dia tidak dipenuhi Roh Kudus, menjatuhkan orang punya iman, tidak seperlunya. Tapi juga ada dokter yang dipenuhi dengan kasih, yang juga bisa memberitahukan fakta, namun juga bisa menjaga perasaan pasiennya. Kalau Anda seorang dokter, pilihlah yang terakhir tadi. Anda nggak perlu beritahu, ini pasti bisa sembuh. Beritahu kalau memang penyakitnya nggak bisa sembuh. Tetapi Anda nggak perlu ngomong, wah you pasti mati ini. Itu lain loh ya, ayo kita olahraga supaya sehat. Kurus kalian sama, lu kok gemuk ya? Beda loh. Beda. Paulus ini ngomong sama mereka, orang Israel itu payah. Tapi mereka masih punya harapan. Luar biasa loh. Dia nggak kasih pengharapan palsu, dia berkata, they are just stumbling. God is not finished with them. Mungkin kalau seorang dokter bisa beritahu, memang Anda punya penyakit ini, tidak ada obatnya. Tapi kan tidak ada salahnya berkata, tapi masih ada di atas sana yang maha kuasa. Udah, nggak perlu Anda janji-janjikan. Anda nggak usah jadi FKA. FKA nggak jadi kedokteran juga nggak usah jadi FKA. Anda bisa beritahu gitu. Ya, dan saya rasa kalau hatimu gembira, hidupmu bisa bermakna. Entahlah ngomong apa. Tetap ngomongi fakta. Tapi hiburkan bahwa orang itu punya perasaan. Daripada, Waci, udahlah sih makan soto mati besok. Itu lain. Badannya hancur tapi nanti damainya juga sekalian dihancurkan. Paulus ini hebat. Dia berkata, my people, umatku telah tersesat. Bangsa Israel itu loh, sudah hancur. Tapi mereka baru stumbling, karena Tuhan belum selesai. Dia pakai kata stumble. Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, ini maksudnya stumbling, tak sampai tergeletak. Tergeletak itu falling. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia stumbling, tak sampai dia falling. Sebab Tuhan is not finished with Israel. Sebab Tuhan menopang tangannya. Maka aku bertanya, Paulus lemparkan pertanyaan, adakah bangsaku tersandung? Ngomong sama orang Italia ini, apakah orang Yahudi tersandung? No. Mereka tidak harus jatuh. Yes, mereka tersandung, mereka stumbling, but they don't have to fall. Do you know that? Kadang-kadang kita merasa, that's it, I'm done for. Udah gak mungkin ada harapan lagi. Di sisi Tuhan, Anda belum tanya. Tuhan mungkin bisikkan ke Anda, nak, kamu itu baru stumbling. Tapi aku hancur total Tuhan, aku udah jatuh dalam dosa. Kamu masih stumbling, belum falling. Kalau kamu kembali ke aku hari ini, kamu masih bisa pulih. Wow. Dokter di atas segala dokter tidak berkata, Ci makan soto dan mati. Dia berkata, kamu kalau memang harus mati 3 bulan lagi, aku jadikan 3 bulan terakhirmu 3 bulan yang paling bermakna, berarti di dalam kehidupanmu. Belum lagi dalam Tuhan tiada yang mustahil. Tapi andai kata memang harus mati 3 bulan lagi, make your 3 months count. Anda baru stumbling, belum falling. 3 bulan ini masih bisa dipertahankan. Kalau memang Anda harus meninggal dunia karena penyakit ini, jadikan 3 bulan ini 3 bulan yang penuh dengan kemuliaan Kristus. Lihat Tuhan, dari sisi Tuhan dia berkata, no. Kamu berkata kiamat, aku berkata no. Tuhan berkata, kamu baru stumbling, belum falling. Kalau kamu kembali ke aku bisa memulihkanmu. Lihat Tuhan kita itu betapa baiknya. Dan dia berkata, dia berkata seperti itu. Catat aja 3 poin sederhana. Lalu kita selesai ya. Tulis ini ya, stumbling falling tadi. 1, Tuhan tidak pernah menolak kita. Catat itu aja. Untuk ingat semua kisi-kisi pewahyuan ini akan susah bagi Anda. Kitab Roma itu kan tidak gampang dimengerti. Tapi dengan ini paling tidak akan menjadi nostalgia. Kalau Anda ingat poin-poin ini, Anda akan ingat pewahyuan-pewahyuan yang tadi berjalan. Tuhan tidak pernah menolak kita. 2, berkat kita itu tetap ada. Percayalah, sekalipun rasanya semua berkat sudah menguap, sudah sirna dalam hidupmu, berkat kita itu tetap ada. Alias tidak kemana-mana.
3, lekaslah kembali dan taat kepadanya. Tuhan itu menjaga apa yang hilang dalam kehidupanmu. Dan apa yang hilang dalam hidupmu itu, sekalipun tidak nampak hari ini, if you believe, it's still there for you. Allah masih bisa memulihkanmu. Sekalipun kelihatannya semua udah menguap, percayalah, Tuhan punya berkat yang baru jikalau Anda berseru. 1, Tuhan tidak pernah menolak kita. 2, berkat kita itu tetap ada, alias tidak kemana-mana. 3, lekaslah kembali dan taat kepadanya. Your blessings menanti. God bless you. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.